yang sehat, jasmani dan rohani, bahagia dunia dan akhirat. Dengan barokah kita mengamalkan dan mengikuti ayat demi ayat Al-Quran. Saudaraku rahimakumullah, pada kesempatan duha ini kita akan membahas dua ayat saja dari firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan kepada kita tentang serangan setan terhadap kita, yaitu serangan berbentuk tazyin dan berbentuk takhwif. Apa itu tazyin dan takhwif? Mari kita simak kupasan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Disebutkan dalam kitabnya Ighathatul Lahfan. Kata beliau bahwa di antara kaidus syaitan, tipu daya atau serangan setan itu adalah seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz zayyana lahumus syaitanu a'malahum wa qala la ghaliba lakumul yawma minan nas wa inni jarul lakum falamma tara'atil fi'atani nakasa ala aqibaihi wa qala inni bari'um minkum inni ara ma la tarawun inni akhafullah wallahu syadidul iqab. Sadaqallahul azim. Silahkan dibuka terjemahnya. Saya langsung ingin kupas asbabun nuzul yang berkaitan dengan ayat ini. Dijelaskan juga oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi dan disebutkan oleh Ibnu Ishaq dalam kisah tentang perang Badar, ya, bahwa pada saat orang-orang Quraisy siap berangkat untuk menyerang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, datanglah iblis kepada mereka, tapi menyerupai sosok Suraqah bin Malik bin Ja'sham al-Madlaji, yaitu salah satu tokoh pembesar Bani Kinanah. Jadi iblis ini mewujud dalam bentuk tokoh manusia yang sahabat masyarakat itu sudah kenal kepada Suraqah bin Malik, ya. Jadi orang-orang Quraisy itu sudah kenal betul bagaimana siapa dia. Nah, sosok iblis yang menyerupai manusia yang sudah dikenal oleh orang ini berkata kepada mereka, menyemangati rencana mereka untuk menyerang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di daerah Badar. Dia bilang, ya, ana jarul lakum an ta'tiyakum kinanah bi syai'in takrahunahu. Saya akan bantu kalian. Saya akan bantu kalian membawa seluruh pasukan Kinanah. Kami tidak rela kalian kalah oleh Muhammad. Begitu. Jadi orang-orang Quraisy ini melihat seperti itu. Berangkatlah orang Quraisy ini dengan penuh semangat mempercepat langkah mereka. Lalu kemudian sampailah di Badar. Tapi apa yang terjadi? Iblis ini yang berbentuk siapa tadi? Suraqah itu melihat tentara-tentara Allah yang dipimpin oleh malaikat Jibril turun dari langit untuk menolong Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Lalu Suraqah ini yang iblis tadi keluar dari pasukan dan ditegur oleh orang-orang Quraisy. Kenapa kamu pergi? Dia bilang apa? Ini
Bari'u minkum inni ara ma la taraun. Saya berlepas dari kalian. Kenapa sebabnya? Inni ara ma la taraun. Saya melihat apa yang tidak kalian lihat. Apa itu? Malaikat yang datang membantu Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Inni akhafullah. Saya takut Allah. Takut di sini maksudnya takut disiksa, takut dibunuh, ya, karena selama ini iblis kan memang tidak takut dalam artian takut iman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi takut dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Ya. Nah, jelaskan peristiwanya. Jadi kalau misalnya iblis ini datang lagi ke dunia sekarang, bisa. Dia datang pada seseorang, ya, dalam mimpinya, gitu kan, menyerupai gurunya, lalu dia memberikan wejangan-wejangan untuk berbuat bid'ah dan salah. Lalu ia melakukan perbuatan bid'ah dan salah itu, orang ini berkata bahwa saya didatangi Rasulullah, saya didatangi oleh guru saya didatangi oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Padahal yang datangnya adalah iblis atau pasukan iblis yang menyerupai orang tersebut. Ini banyak terjadi yang seperti ini. Nah, yang seperti ini disebut dengan tazyin. Ya, banyak orang yang mengaku bahwa dia mendapatkan wangsit, dia mendapatkan wahyu, dia mendapatkan pesan dari Nabi, dia mendapatkan pesan dari gurunya, lalu dia mengamalkan amalan-amalan yang dia mengira bahwa amalan itu baik, padahal itu amalan bid'ah yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yang meniadakan ajaran-ajaran Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Mulai dari hal yang terkecil, mulai dari misalnya redaksi doa, perlindungan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis sahih banyak mengajari kita bagaimana misalnya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala caranya. Berlindung dari zudam, berlindung dari virus. Rasulullah pernah mengajarkannya, gitu kan? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, seperti itu. Ya. Tapi kemudian ada orang mengajarkan cara perlindungan yang bukan minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi minta kepada arwah-arwah orang sudah meninggal. Ya, minta syafaat mereka, minta mereka hadir, seperti itu. Ya. Jadi ini harus diwaspadai. Ya. Kalau kita membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, panggil Allah. Itu kan ajaran Al-Qur'an, ajaran Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian seseorang atau bahkan masyarakat mengamalkan memanggil-manggil selain Allah Subhanahu wa taala hanya dengan alasan bahwa ini doa, ini cara kita meminta pertolongan Allah yang telah diberikan oleh orang-orang terdahulu kita. Nah, ini setan memberikan tazwin terhadap perkara-perkara bid'ah sampai pada ritual-ritual ibadah. Misalnya, saudaraku rahimakumullah, setan bisa menggoda kita di bulan Ramadan ini dengan alasan beribadah supaya semangat, ya, karena ini banyak orang, gitu kan, ditajin oleh setan. Ibadahnya, subhanallah ya, saya dibagikan itu, di-share bagaimana sholat tarawih sekian puluh rakaat hanya selesai dalam tempo waktu 10 sampai 15 menit. Sehingga kemudian kalau kita melihatnya, ya Allah, kasihan sekali, bagaimana kok tarawih itu seperti olahraga, ya, bahkan mungkin olahraga lebih lambat daripada gerakan olahraga, lebih lambat, lebih tertib daripada gerakan tarawih itu. Nah, ini namanya tajin syaitan. Dia merasa beribadah padahal ibadahnya tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Maka salatuhu minal baiti illa muka'a wa tasdiyah. Saat Allah Subhanahu wa taala memberitahukan tentang bagaimana ibadahnya, bagaimana salatnya orang-orang kafir itu, muka'a wa tasdiyah, hanya jerit-jerit dan tepuk-tepuk tangan saja. Nah, ini perlu kita waspadai, ya. Ini namanya tazyin dari syaitan. Bahkan lebih dari itu, Imam Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa tazyin ini juga berupa
seseorang dihayalkan oleh setan pada dirinya untuk melakukan satu perbuatan, lalu perbuatan itu seolah-olah banyak manfaatnya dan ada pahalanya, gitu kan? Ada manfaatnya, ada pahalanya, sehingga kemudian dia melakukan perbuatan itu dengan sebuah rasa bahwa saya telah berbuat baik, ya, telah berbuat baik. Contohnya diceritakan selain setan yang datang kepada pasukan orang Quraisy di Badar itu, disebutkan di sini bagaimana iblis atau pasukannya datang kepada seorang rahib, ya, seorang ahli ibadah, ya, yang mengobati seorang wanita. Lalu kemudian wanita ini diurus oleh dia. Ini hati-hati nih para tabib, para peruqyah gitu ya, para terapis. Ada wanita yang diminta diterapi, kemudian dirawat sampai si wanita ini hamil. Ya, jadi ini setan mentazyin dia. Apa tazyinnya? Caranya untuk mengobati dia harus disetubuhi, atau harus dipeluk, harus dilayani begini begitu. Akhirnya terjadi perzinahan. Setelah berzina, setan itu menggoda si rahib tadi, menyesatkan dia bahwa kamu akan terjadi begini, harusnya dibunuh saja. Akhirnya kemudian dibunuh. Setelah dia dosa berzina, kemudian dosa membunuh, lalu iblis ini memberitahu keluarganya, ya, dengan lewat mimpi, sampai kemudian keluarganya bisa membongkar kekejian si terapis tadi, si rahib tadi, sampai akhirnya si rahib ini mau dibunuh, disalib. Pada saat ia sudah ada di tiang salib, di tiang pembunuhan, iblis masih datang. Saya akan bela kamu, panah-panah itu tidak akan bisa kena sama kamu, kamu tidak akan mati, saya akan segera angkat kamu di tempat ini, ya. Nah, syaratnya apa? Syaratnya kamu sujud pada saya. Kata siapa? Kata iblis. Begitu dia menganggukkan kepalanya, tanda sujud kepada iblis, iblis ini pergi, lalu kemudian orang ini mati, ya, dalam keadaan menghamba kepada iblis setelah ia melakukan pembunuhan, setelah ia melakukan perzinahan. Ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr ayat 16. Kama sali syaitan iz qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin. Seperti syaitan tatkala datang kepada manusia, ukfur, kafirlah kamu, ya. Jadi maksudnya datang kafir itu didorong-dorong, bagaimana dia punya cara yang halus sampai dia kufur. Begitu dia telah kufur pada Allah Subhanahu wa taala, setan bilang, saya terbebas dari kamu, jangan tuntut saya takut juga pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nanti diceritakan juga, begitu juga terjadi kepada orang-orang kafir, ya, kepada orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Nanti di akhirat orang-orang setan-setan ini akan terbebas diri dari orang-orang yang menyekutukannya, sebagaimana Allah sebutkan ayatnya, inni kafartu bima asyraktumuni min qablu. Inni kafartu bima asyraktumuni min qablu. Saya tidak mengakui bagaimana kalian menyekutukan saya saat itu, dulu waktu di dunia. Nah, saudaraku rahimakumullah, jadi ini iblis atau pasukan-pasukannya melakukan tajyin kepada manusia, ya, manusia dibuat tajyin. Jadi dia merasa indah, merasa bagus, merasa berhasil, merasa benar, merasa bermanfaat, ya. Namun kemudian sebetulnya di balik itu dia telah keluar dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudaraku rahimakumullah, selanjutnya ini hampir mirip dengan tajyin, ya, adalah takhwif, hanya beda pendekatannya. Yang takhwif bagaimana? Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ayat 175. Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Innama dzalikumus syaitan.
yang ngajak-ngajak kalian, yang berbuat maksiat, yang menghambat kalian dari berbuat taat, itu setan. Yukhawwifu awliya'ah, membuat takut teman-temannya atau kekasih-kekasihnya atau sekutu-sekutunya yang sudah ditemani oleh iblis, ya. Maka kata Allah, fala takhafuhum, jangan takut sama mereka, wa khafuni, takutlah kamu kepada saya, kata Allah, in kuntum mu'minin, apabila kalian beriman. Jadi maksudnya bagaimana? Bahwa musuh Allah ini membuat orang muslim ya takut, ya penuh dengan ketakutan. Maka apa? Takut dari pasukan-pasukan iblis, dari kekasih-kasih iblis, sehingga mereka tidak mau berjihad. Ini yukhawwifu, ya, dibuat takut. Kalau kamu lanjutkan meruqyah, ya, nanti dukun-dukun bersekongkol akan mengirim kamu, nyantet kamu. Nah, ini nggak mau jadi peruqyah, gitu. Kemudian membuat kita tidak mau amar ma'ruf, ya, tidak mau nahi mungkar. Ya, begitu. Al-Rotbi, kamu jangan membahas tentang masalah perdukunan, ya. Nanti dukun-dukun marah sama kamu, nanti kamu disantet. Nah, ini takhwif, ya, takhwif. Ini juga takhwif juga bisa berlaku pada saudara-saudaraku yang berkaitan dengan kemaksiatan atau mau menegakkan kebaikan di tengah manusia. Misalnya, seorang yang tidak mau berbuat korupsi, tapi pimpinannya meminta dia untuk melakukan tindak korupsi. Ya, pimpinannya meminta dia atau menyuruh dia, menginstruksikan dia melakukan tindak korupsi. Maka orang ini melakukan tindak korupsi bukan karena dia ingin mengkorupsi, tapi karena dia takut kepada pimpinannya, khawatir dipecat. Nanti kalau di PHK bagaimana? Nanti kalau saya nggak naik jabatan bagaimana? Karena saya tidak pro atau tidak kondusif atau tidak solider misalnya. Nah, ini tahwif dari setan. Setan membisikkan, udahlah, memang kondisinya kayak gini, seperti itu. Sehingga orang-orang yang beriman ini perlu diingatkan. Fala takhafuhum, kamu jangan takut sama kepala dinasmu, kamu jangan takut sama bupatimu, kamu jangan takut sama LSM, kamu jangan takut sama polisi, kamu jangan takut sama jaksa, kamu jangan takut begitu. Ya. Artinya apa? Kamu harus teguh pendirian dalam perjalanan dakwahmu, dalam perjalanan memegang keteguhan kebenaran yang kamu yakini. Ini saudaraku rahimakumullah, ini sangat penting. Ya, bagaimana orang misalnya dia menemukan kesadaran, dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala bahwa memang harus meninggalkan riba. Ya, tidak boleh lagi berinteraksi dengan riba. Jangan lagi kerja, ya, jangan lagi mencari, jangan lagi membantu perbankan yang mengandung riba, yang menggunakan praktek riba. Ada yang datang, Pak Ustadz, bagaimana saya? Ya, saya hidupnya memang di situ. Ya tinggalkan, jangan takut. Tapi setan akan ngebisikin tuh. Ya, setan akan ngebisikin dengan alasan tidak ada jalan lain, dengan alasan saya harus memberi nafkah. Padahal seandainya dia keluar dari bank itu, lalu kemudian dia tidak punya pekerjaan tempat yang lain, asetnya bisa dijual, tanahnya bisa dijual, dia bisa bisnis. Tapi dia ingin seolah-olah, ya Allah, saya tinggalkan kerja di bank konvensional ini, tapi tolong segera saya bisa pindah ke bank syariah misalnya. Begitu. Ya. Bahkan ini tajzin dan takhwif ini mirip. Misalnya begini. Ada satu lembaga Islam, ya, pastinya dia berkeyakinan bahwa riba itu haram dan harusnya dia berhenti dari praktek riba. Namun karena tidak ada tempat yang lebih enak, tidak ada mitra yang lebih mudah memberikan pinjaman untuk pembangunan lembaganya, maka ia masih berinteraksi dengan bank konvensional. Ini takhwif. Seolah-olah kalau kamu tidak meminjam bank, lembagamu tidak akan maju. Ini takhwif dari setan. Ya, hendaknya kita menyadari itu. Begitu. Nah, saudara-saudaraku juga demikian. Ya, kita akhirnya kemudian tetap bergelimang dalam kemaksiatan.
Para dai, para ustadz hilang keberaniannya untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Para politisi hilang keberaniannya untuk menyuarakan suara nurani rakyatnya. Kenapa? Khawatir, takut pada pimpinan partainya, takut di PAW, begitu, takut kehilangan rezeki. Padahal takaran dari rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ya, ini saudaraku rahimakumullah. Ini tajin setan dan tahwid setan ini menyatu dan banyak menyesatkan kita. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pada saat bicara tentang tajin dan bicara tentang tahwif, ya, Allah Subhanahu wa taala menegaskan fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Kemudian dalam ayat yang lain fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Jadi kalau mau menuju surga Allah Subhanahu wa taala itu adalah takut kepada Allah dan mengendalikan nafsu. Artinya apa? Takut kepada Allah itu berarti kita harus baca komitmen syariah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Al-Qur'an menyuruh, bagaimana Rasulullah SAW menuntun kita dalam hidup. Bila bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, hendaknya kita segera tinggalkan apa yang tidak sejalan dengan aturan Allah dan Rasulnya itu. Apapun resikonya, jangan takut. Fala takhafuhum wa khafuni, takutlah kepadaku. Itu pun kata Allah, in kuntum mu'minin, bila kamu beriman. Bagaimana Rasulullah SAW memberikan standar iman ini? Saya kadang, ya Allah, nggak bisa saya mengklaim atau merasa sudah punya iman pada saat saya membaca hadis ini. Kata Rasulullah SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Bila melihat kemungkaran, rubah dengan tangannya. Rubah dengan tangannya. Anda sebagai pimpinan yayasan, yang tidak sholat, ubah dia. Bagaimana supaya bisa sholat? Ya, bukan langsung dipecat, tapi bagaimana ia sholat. Begitu. Oh, ini orang masih punya maksiat ini. Ini anak-anak buah yang masih korupsi. Fal yughayyirhu biyadihi. Rubah dengan kekuasaan. Anak Anda tidak sholat, rubah dengan kekuasaan Anda. Istri Anda masih belum mau berjilbab, berubah dengan kekuasaan Anda. Fa illam yastati', apabila ia tidak mampu melakukan perubahan dengan tangannya karena ketidakmampuan, mau merubah kondisi negara, mau merubah korupsi yang ada, tapi apa daya, hanya bawahan, apa daya, hanya satu di antara sekian ribu kemungkaran yang ada, suara kemungkaran yang ada. Apa boleh buat? Misalnya di DPRD hanya 5 orang, sementara yang lainnya berbuat kemungkaran, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, begitu. Apa daya, ya, mainstream yang ada, pemerintah mau korupsi, saya hanya satu dari kepala dinas yang ada. Lalu kemudian terjadilah misalnya korupsi massal, apa boleh buat? Tapi harus falyughayyirhu bilisan, fabilisan. Rubah dengan lisannya. Anda bisa bicara tidak, Anda bisa mengatakan ini pinerakaan, Anda bisa bicara ini bahaya dan sebagainya. Nasihati saudara kita, ingatkan saudara kita dengan kecelakaan pada kemaksiatan yang sedang dilakukannya. Fa illam yastati fa biqalbi. Ngomong enggak didengar. Bagai buih di lautan, hilang tak terdengar dan tak ada bekasnya. Kenapa? Karena yang ada adalah banjir kemaksiatan. Yang ada adalah korupsi berjamaah. Apa yang harus kita lakukan? Fa biqalbi. Maka lakukan perubahan dengan hati, ingkari dengan hati bahwa kita tidak setuju dengan apa yang terjadi pada saat ini. Apa kata Rasulullah? Fadzalika adaful iman. Hanya tidak setuju itu lemah iman. Contohnya kita ini masih lemah dalam hal apa? Dalam hal memberantas riba di negeri kita. Kita tidak bisa menyelamatkan saudara kita yang sedang kena rentenir. Kita tidak bisa memberikan alternatif kepada saudara kita yang ingin butuh tambahan modal misalnya, ingin berobat tapi nggak ada dananya, terpaksa yang ada di hadapan dia adalah rentenir. Kita bisa apa? Mari orang kaya, selamatkan mereka. Ya. Hilangkan rentenir itu dengan uang Anda, dengan kekuasaan Anda yang kaya ini. Pinjami, jangan kemudian malah jadi rentenir juga. Bila tidak mampu, maka ceramah, sampaikan, ingatkan. Tidak mampu juga, ada apa dalam hati. Nah, kalau hati kita setuju, udah zamannya, biarin aja lah.
gitu. Ya. Saya juga kalau ada kesempatan yang minjemin, saya pinjam juga pakai riba. Nah ini, kalau sudah seperti ini, bukan lemah, tidak ada iman. Siapa yang membuat kita jadi tidak mampu, dibuat kita ini takut untuk amar ma'ruf nahi mungkar? Iblis laknatullah alaih. Jadi dibuat kita ini tidak punya nyali, ya, tidak punya gaya. Saudaraku rahimakumullah, banyak sekali fenomena-fenomena kemaksiatan itu berangkatnya karena tajin dan tahwif syaitan ini. Contoh yang sederhana, saudaraku rahimakumullah, bagaimana umat Nabi Musa alaihissalam saat ditinggalkan, ya, oleh Nabi Musa untuk tahannus atau untuk bertapa menghadap Allah Subhanahu wa taala 40 hari 40 malam. Kalau kita mungkin iktikaf gitu ya, asrul awahir. Nah, Nabi Musa ini berhenti mendampingi masyarakatnya. Begitu pulang ternyata masyarakatnya menyembah ijil, patung sapi yang dibuat oleh Samiri. Patung sapi yang dibuat oleh Samiri. Jadi ada apa kata alasan Samiri ini? Wa qabdatu qabdatan min asarir rasul. Jadi ini cara kita. Nabi Musa sudah pergi, ini ada asarnya. Ya. Cara kita untuk berdekat kepada Allah ini yang diilhamkan pada saya. Kata siapa? Samiri. Terjadilah kesesatan umat Nabi Musa menyembah berhala yang dibuat dari emas berbentuk anak sapi. Nah, di situ kan ada Harun. Nabi Musa marah kepada Harun. Kenapa terjadi kemaksiatan padahal kamu ada di tengah mereka? Sampai Nabi Musa memegang janggutnya, memegang kepalanya begini, ya, kepada siapa? Harun. Ya, Harun menyampaikan. Ya, ini kondisi kita kadang, ya, mencari-cari alasan bagaimana kita ini mundur dari dakwah, bagaimana kita tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, kita tidak mau berangkat berjihad. Ya, alasannya apa? Khasyitu an takula farraqta baina ummati. Kamu telah memecah belah umat, ya, dengan alasan demi menjaga persatuan umat. Harun diam saja, tidak banyak rewel, tidak bertindak keras terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Samiri yang kemudian diikuti oleh masyarakatnya saat itu. Kadang-kadang kita seperti itu, jangan dulu, kalau saya sampaikan ini kebaikan, kalau saya sampaikan bahwa ini salah, nanti orang pada tidak mau lagi dengar ceramah saya. Orang tidak mau lagi ngundang saya, seperti itu. Kadang kita terpaksa harus menyembunyikan kebenaran demi pergaulan, ya. Padahal seharusnya kita sampaikan kebenaran itu. Jadi kata Imam Ibnu Qayyim disebutkan di sini, kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya kufur kepada sifat-sifat Allah, tapi dianggap ini adalah dalam rangka mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar demi menjaga persatuan, demi menjaga silaturahim supaya tidak ada perpecahan. Lalu mereka bilang, "Alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum." Udah kita pribadi-pribadi masing-masing aja. Ya, yang sesatlah biarkan sesat, yang penting kita enggak. Ya, seperti itu. Apalagi kemunafikan, kemudian melecehkan agama, dibungkus dengan bahasa bahwa ini adalah modern, ini toleransi, seperti itu. Ya. Dan sebaliknya, orang-orang yang teguh dalam kebaikan, beramar ma'ruf nahi mungkar, menegakkan kebenaran, dibungkus dengan radikalisme. Begitu. Jadi, ini bahaya. Ini tazyin dari syaitan. Bagaimana kita ikut beribadah seperti ibadahnya orang lain, itu kita anggap toleransi. Itu dianggap toleransi. Ya, lalu kita meninggalkan ibadah puasa, lalu kita meninggalkan ibadah salat, lalu kita mencampur adukan satu ibadah agama kita dengan ibadah agama yang lain. Ini toleransi. Ini wilayahnya adalah wilayah kebersamaan. Ini bahaya kalau sudah seperti ini. Ya, sementara orang yang
menegakkan kalimatullah, beramar ma'ruf nahi mungkar, dia melaksanakan sunnah Rasulullah SAW, dianggap radikalisme. Ya, subhanallah. Begitu. Jadi, oh ini saya ada sunnah Rasulullah ingin saya amalkan. Kenapa Anda harus marah? Kenapa Anda tidak toleran? Biarkan saja, toh dia tidak merugikan kamu. Dia mau berjanggut panjang, dia mau celananya cingkrang, dia mau pakai cadar, toh tidak merugikan Anda. Kenapa Anda harus sebut radikalisme? Ya, kenapa ini disebut harus tindak yang tidak intoleran? Yang intoleran itu, dikala orang lain mau melaksanakan apa yang menjadi keyakinannya, dia usil, itu namanya intoleran. Ya. Sementara ini kan dia berjilbab atau bercadar atau celana cingkrang, kan tidak pernah menyinggung atau kemudian mempersekusi orang Nasrani yang menyembah salib misalnya, kan seperti itu. Nah, saudara rahimakumullah, bagaimana iblis telah berhasil mengeluarkan Adam dan Hawa juga karena tajin, ya, karena tajin. Iblis berhasil mendorong Qabil membunuh saudaranya Habil. Nah, ini juga demikian, berangkat dari tajin atau tahwif yang dibuat oleh iblis laknatullah alaih. Bahkan bagaimana kaumnya Nabi Nuh, ya, kaumnya Nabi Ad, ya, kaum Ad, ya, bukan kaum Nabi, kaum Ad dan kaum Nabi Saleh itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu karena tajin dari syaitan. Kaumnya Nabi Lut, subhanallah gitu kan, bagaimana mereka ini, otak mereka, pikiran mereka dibuat sudah tidak begitu lagi tertarik kepada lawan jenis, yang ada adalah homoseks atau homoseks dan lesbi. Yang terjadi seperti itu tajin dari setan, ya, tajin dari setan, bahwa ini lebih enak, ini begini, ini begini dan sebagainya. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, mari kita